Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dijaga di dalam memelihara amal-amal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan taklim kita malam ini. Kita lanjutkan, kita buka surah Al-Maidah ayat 57. Surah Al-Maidah ayat 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله إن kuntum. Itu ada dua kifah itu. In kuntum beda. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu
tattakhidul ladzina takhadhu, janganlah kalian menjadikan, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan alladzina ittakhadhu dinakum, terhadap orang-orang yang menjadikan agama kalian huzwan wala'iban. Huzwan sebagai bahan ejekan, wala'iban dan permainan. Minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberi Alkitab. Kitab baik kitab kitab-kitab sebelumnya, Injil, baik yang diberikan kepada bangsa Yahudi dan Nasrani. Min qablikum, yaitu sebelum kamu. Wal kuffar, dan juga orang-orang kafir, auliya'a, sebagai pemimpin. Kalau bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa kita Indonesia. Jadi auliyanya, pemimpinnya di belakang kami dalam satu kalimat itu. Kalau kita kan, kalau terjemah bebasnya, wahai orang yang beriman, engkau jangan jadikan pemimpin terhadap orang-orang. Nah, siapa orang-orangnya? Jadi pemimpinnya kalau kita bahasanya biasanya di depan. Tapi kalau bahasa Arab, Al-Quran ini lebih biasanya kebanyakan di belakang. Walaupun tidak selalu, tidak selalu. Padahal kalimatnya panjang ya, tapi auliyanya di ujung. Jangan jadikan apa, kata Allah, wahai orang yang beriman, engkau jangan menjadikan pemimpin, kan begitu. Hai orang yang beriman, jangan kau jadikan pemimpin orang-orang ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban, orang yang suka mengejek-ejek agamamu, memperolok agamamu, bahkan yang suka mempermainkan agamamu, jangan kau jadikan pemimpin. Jadi dibalik kan. Kemudian apalagi? Minal ladzina utul kitab, mereka yang memperolok-olok itu, yang suka mengejek agamamu itu, yaitu dari golongan yang pernah atau yang sudah diberi Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, yang sudah diberi Alkitab. Nah, kalau kita runut dari ayat-ayat sebelumnya, ini berbicara tentang bangsa Yahudi dan Nasrani, yang dimana mereka selalu memperolok-olok ajaran Islam, selalu huzwan wala'iban kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperolok-olok, mengejek, membuat siasat. Itu sama saja, membuat siasat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terhadap orang-orang itu yang suka memperolok-olok agamamu itu, aulia, jangan engkau jadikan sebagai pemimpin. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian, in kuntum mukminin, jika engkau benar-benar orang yang beriman. Nah, jadi sekali lagi, kita tidak boleh orang yang beriman kepada orang yang suka mempermainkan agama kita jadikan pemimpin. Tidak boleh. Orang yang suka memperolok-olok agama, menggunakan agama hanya sebagai dalil, tetapi bukan tujuan, hanya sebagai argumentasi untuk mencari kemenangan dalam hal duniawi, misalnya kepentingan duniawi. Jadi agama berdalil tapi untuk kepentingan dunia. Nah, itu namanya sama dengan memperolok-olok huzwan wa la'iban, hanya untuk kepentingan dunia. Walaupun memang kepentingan dunia itu landasannya adalah agama, tetapi yang membedakan itu adalah motif, yang membedakan adalah tujuan. Jadi kalau tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi kah, kepentingan kekuasaan kah, kepentingan dunia saja, berarti itu juga namanya sama dengan huzwan wa la'iban. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Karena itu, kalau engkau benar-benar beriman kepada Allah,
ittaqullah hendaknya takutlah kepada Allah. Takutlah akan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kita lanjutkan. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Ila sholati ittakhadhu. Nah, itu sebenarnya ada tasdid digabung berarti. Itu sudah otomatis. Kalau dalam bahasa Arab sudah otomatis tak marbutoh kemudian ketemu tak, tapi ada alif dulu. Kalau hanya dibaca tanpa awalan bismillah sholati itu dibacanya ittakhadhu, ya kan? Ittakhadhu ada alif itu. Ittakhadhu kalau hanya dibaca awalnya dari situ. Tapi karena ini diwasol dari ada kalimat sebelumnya, maka ila sholati ittakhadhu digabung diwasol. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl illa wa ma unzila min qabl. Unzila ini bahasa Arab. Wa ma unzila min qabl. Nah, qabnya itu karena ini waqo berarti qabl. Jadi ada ba dan juga lamnya ada. Min qabl. Nah, walaupun L-nya itu, lamnya itu pelan, nyaris tidak terdengar. Kalau orang lain yang mendengarkan bisa jadi tidak terdengar, kurang terdengar. Tapi harus keluar, L-nya itu harus ada karena tetap ada huruf. Jadi kalau huruf lamnya tidak terdengar itu seolah-olah tidak ada huruf lam. Jadi berarti salah, tidak dibaca. Min qabl. Kalau saya kecilin sedikit kira-kira beginilah. Min qabl. Nah, jadi ba-nya ada, lamnya juga ada.
Tapi bukan banyak, bukan kol-kolah, bukan. Kan di tengah tetap ada kol-kolahnya sugro, kan di tengah. Jangan besar berarti. Minum kopel, itu seperti kopel L, dan kopelnya dan lampu kedapan. Nah berarti ini sugro, baknya sugro, minum kopel, dan tetap ada bak dan lam itu harus ada, harus keluar dari mulut kita. Beda kalau di wasol beda. Min qablu wa anna. Lunya harus baca kalau di wasol. Tapi kan ini waqaf. Berarti wa ma unzila min qabl. Kita ulangi ya. Illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Dan apabila kalian memanggil mereka, wa idza nadaitum, dan jika kalian memanggil mereka, siapa yang memanggil? Orang yang beriman memanggil tadi orang yang usuan walakibat, yang suka mempermainkan, memperolok-olok agama, yakni dari golongan baik itu Yahudi maupun Nasrani. Orang-orang yang diberi Alkitab sebelum Al-Quran. Kalau kamu ajak mereka ilas sholati, diajak sholat, ittakhudhuha huzwan walakiba, mereka malah menjadikannya semacam gunjingan dan permainan. Jadi mereka menjadikannya hanya ejekan saja, hanya menjadi gunjingan, hanya permainan saja. Nah, itu sudah tipe dan karakter mereka. Memperolok-olok lah kira-kira. Makanya suka ada seorang mukmin diajakin temennya, ayo sholat, dia memperolok-olok. Kan suka ada yang bilang kayak Yahudi aja lu kan gitu ya. Memang sifatnya Yahudi itu. Kalau begitu itu kaya sih boleh aja, kayak Yahudi aja misalnya. Suka ada yang begitu. Jadi ya itu bercanda, ya cuma bercanda. Biasanya begitu. Ittakhudhuha huzwan wa la'iba. Jadi kalau diajak sholat, mereka tetap menjadikan semakin mengejek-ejek, semakin mempermainkan atas perintahmu. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu qaumun la yaqilun. Mereka itu adalah kaum yang tidak berpikir. Bukan tidak berakal, tapi yang tidak berpikir, atau kaum yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya. Untuk apa? Untuk menerima kebenaran. Karena agama dibawa, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, itu pun penuh dengan logika-logika yang harus memang diterima oleh umat manusia. Tidak melulu soal akidah keyakinan saja, tetapi juga ada rasionalitas di dalam beragama. Itu ada. Bagaimana mungkin orang-orang yang diberikan akal oleh Allah, tetapi dia tidak menggunakan akalnya? Tapi orang-orang yang beriman sebagai hamba-hamba Allah, maka insya Allah dialah orang-orang yang mau berpikir, mau menggunakan akalnya.
di dalam menjalankan agama, di dalam menjalankan syariat. Maka ada kaidah yang mengatakan ad-dinu waqfun la dina liman la aqla. Agama itu sesungguhnya adalah akal. Tidak sempurna keimanan seseorang, keagamaan seseorang kalau dia tidak menggunakan akal. Tetap juga harus menggunakan akal di dalam beragama, di dalam menerima konsep-konsep agama. Nah, para ulama ketika menyusun kitab-kitab, misalnya kitab Madzhabul Arba, mazhab yang 4, bukankah itu sebuah proses berpikir? Kenapa sampai muncul 4 mazhab dalam bidang fikih? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Hambali. Ada 4. Itu kan sebuah proses metodologi yang disusun karena berpikir untuk memudahkan umat manusia mencerna terhadap syariat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka disusunlah sebuah metode, sebuah konsep, sebuah mazhab yang disebut dengan mazhab. Berarti ulama itu ulama benar-benar yang cerdas gitu. Berarti menggunakan akal. Kalau tanpa menggunakan akal, mana mungkin mereka para ulama itu bisa menyusun sebuah konsep, sebuah mazhab dalam kerangka mempermudah beribadah. Itu baru dalam bidang fikih. Jadi benar bahwa agama ad-dinu huwa aqlun la dina liman la aqla. Agama itu adalah akal, artinya tidak sempurnalah agama seseorang kalau dia tidak menggunakan akal. Di annahum qaumun la yaqilun. Kenapa mereka orang-orang ahli kita, orang-orang yang sudah pernah menerima kitab samawi, kitab dari Allah, tapi mereka selalu memperolok-olok ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika diajak kebaikan, ketika diajak sholat, mereka makin menggunjing, makin mengejek, makin memperolok-olok. Kenapa? Li'annahum la qaumun la yaqilun. Nah, di sini jelas dalam surah ini. Karena mereka tidak mau menggunakan akal, nggak mau mikir untuk menerima kebenaran itu. Apakah secara zahir mereka orang-orang bodoh? Tidak. Allah melebihkan satu kaum terhadap kaum yang lainnya. Wallahu faddala ba'dahum 'ala ba'din. Allah memberikan kelebihan kepada satu kaum dibanding kepada kaum yang lainnya. Jadi bangsa ini orang yang pintar-pintar, itu kelebihan dari Allah. Orang segini, bangsa ini cerdas-cerdas, jenius-jenius, pintar-pintar, itu kelebihan dari Allah. Oh, kalau bangsa ini orangnya putih-putih, kalau fisik kan gitu, putih-putih dan sebagainya, itu juga salah satu kelebihan dari Allah. Oh, kalau bangsa ini orangnya tenaganya hebat-hebat, kuat-kuat misalnya, itu kelebihan dari Allah. Karena Allah faddala ba'dahum 'ala ba'd. Itu keutamaan dan kelebihan yang diberikan Allah. Tetapi ketika Allah memberikan akal kepada semua manusia, tergantung kepada manusia itu sendiri apakah mau menggunakan akalnya di dalam menerima proses kebenaran ataukah tidak. Nah, jadi sekali lagi mereka tidak mau menerima kebenaran itu di annahum qaumun la yaqilun, karena tidak mau menggunakan akalnya. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai ahli kitab, hal tanqimuna, apakah kalian marah minna kepada kami illa an amana, dikarenakan kami beriman billah kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan juga karena sebab telah diturunkan Al-Quran kepada kami, wa ma unzila min qablu, dan juga terhadap apa yang telah diturunkan dari sebelumnya. Nah, jadi kul, katakan olehmu, jadi disuruh disampaikan, Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka itu, kepada yang menerima Yahudi, Nasrani, dan kepada umat-umat yang selalu mengejek, padahal mereka pernah diberikan kitab oleh Allah. Kenapa sih? Hatan kibuna, kenapa kalian begitu marah kepada kami? Apakah karena kami beriman kepada Allah?
sehingga kalian marah, atau karena kami menerima beriman kepada Al-Quran wa ma unzila min qabl, dan juga karena kami ini kami ini Nabi Muhammad satu kaum yang menerima Al-Quran, kebenaran Al-Quran, dan juga menerima kebenaran kitab sebelum Al-Quran. Apa karena itu kalian marah? Jadi ditanya begitu. Apakah itu sebabnya? Apakah karena kami beriman kepada Allah lantas kalian marah? Apakah karena kami beriman kepada Al-Quran dan kami juga beriman kepada kitab Injil, Taurat, Zabur? Apa karena itu kalian marah? Itu lontaran-lontaran pertanyaan itu disampaikan kepada mereka. Tapi memang ya mereka tidak bisa jawab. Bukan itu juga sebabnya, bukan itu juga faktornya. Padahal kalau mereka mau bangga, umat Nabi Muhammad ini menerima Al-Quran dan juga menerima kitab-kitab yang lainnya, itu kan mestinya bangga. Tapi kenapa mereka malah marah-marah, malah selalu mengejek-ejek? Wa anna aktsarakum fasiqun. Lagi-lagi sebabnya adalah kebanyakan dari mereka fasik, orang-orang yang fasik. Ya, kalau sudah fasik ya susah untuk menerima kebenaran, walaupun dia tahu. Jadi fasik itu orang yang tahu akan kebenaran, tapi dia menolak dan tidak menjalankan kebenaran itu. Fasik, itu fasik. Orang fasik itu yang tahu akan kebenaran, tapi dia tidak mau menjalankan kebenaran itu fasik. Beda halnya dengan orang yang lalai, kan gitu ya. Lalai terhadap kebenaran itu berbeda. Lalai yang tidak, apalagi yang tidak sengaja atau paling tidak karena malas lah, itu beda. Tapi kalau itu terus-menerus dilakukan, kita khawatir juga termasuk kategori kepada fasik. Makanya kalau ketika malas dalam beribadah, malas dalam ibadah apa saja, ibadah yang fardu, kita malas, mungkin kita pernah meninggalkan entah karena malasnya, karena apa, entah di perjalanan kan. Padahal sekarang di perjalanan juga gampang kan sholatnya, bisa di mana aja. Kalau memang jauh ya bisa di di jamak kan gitu, jamak digabung, dikosor. Kalau perjalanannya sebelum zuhur, nggak bisa berhenti sholat zuhur di tengah jalan, niatkan begitu masuk zuhur, nanti saja sholatnya digabung dengan sholat asar, itu kan bisa. Itu rukhsah keringanan. Tapi kalau malasnya itu terus menerus, ya karena malas, karena menyepelekan perintah Allah, itu khawatir juga dia masuk kepada kategori fasik. Jadi fasik itu ya mukmin bisa fasik, apalagi kafir kan gitu. Apalagi tadi disinyalir oleh Al-Quran ini, yaitu orang-orang yang fasik, yang beriman kepada Taurat, Zabur, tapi tidak beriman kepada Allah. Jadi itu karena kefasikan itulah mereka tidak mau menerima kebenaran, tidak bisa diajak berpikir. Nah, Al-Quran ini kan Allah suruh bertanya kepada ahlu kitab tadi, hal tangkimuna, kenapa kalian marah? Supaya mereka berpikir kan. Kan kalau orang marah pun ada sebab biasanya, diejek atau dihina atau apalah segala macam dituduh. Kalian kenapa marah kepada kami? Apakah sebabnya karena kami beriman kepada Allah? Apakah sebabnya karena kami beriman kepada Al-Quran plus juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Mereka gak bisa jawab. Bukan itu, tapi karena memang wa anna aktsarakum fasiqun, karena memang fasik. Kita lanjutkan lagi. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah.
man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada Qul hal unabbi'ukum, katakanlah, apakah aku akan memberikan kabar kepada kalian bisyarrin, terhadap yang lebih buruk, min zalika masubatan inda Allah, dari itu sebuah pembalasan dari Allah Subhanahu